على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan kajian pada pagi hari ini. Kita masih membahas hadis yang pertama. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sedikit biografi dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa Sayyidina Umar bin Khattab dijuluki Abu Hafs? Kenapa? Ini refresh otak dulu. Kenapa dijuluki Abu Hafs? Sangat pemberani, seperti singa atau macan atau harimau. Kenapa Sayyidina Umar dijuluki Al-Faruq? Kenapa Sayyidina Umar disebut Amirul Mukminin? Karena ketika berkhutbah atau berpidato sering menyebutkan ya ayyuhan nas antumul mu'minuna wa ana amirukum. Kalian adalah orang-orang mukmin sedangkan aku adalah pemimpin kalian. Maka kemudian disebut Amirul Mukminin. Kita lanjut kepada langsung hadisnya. Saya ulang kembali hadisnya. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddisaini Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari al-Ju'fi wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma asahul kutubil musannafah. Langsung kita jelaskan tentang maksud dari hadis tersebut. Bahwasanya Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyat. Artinya apa? Sesungguhnya amal itu tidak akan sah kecuali dengan niat. Salat tanpa niat sah pada sah? Tidak sah. Puasa tanpa niat sah pada sah? Tidak sah. Mandi wajib tanpa niat sah pada sah? Tidak sah. Haji tanpa niat sah pada sah? Nah, itu artinya segala sesuatu itu bisa sah karena niatnya. Tapi itu tidak semuanya. Kebanyakan semua ibadah itu tidak akan sah kecuali ada niatnya. Ada beberapa ibadah walaupun tanpa niat itu tetap sah. Contohnya apa? Orang adzan. Mau niat bahwa udah niat kan tetap adzan kan? Tetap adzan. Atau misalkan baca Quran. Niat baca Quran atau tidak niat baca Quran kan tetap dia baca Quran, tetap dapat pahala. Atau misalkan memandikan jenazah. Mau niat atau tidak niat, ya tetap dia dapat pahala. Masa yang disuruh niat mayitnya? Anda kira? Atau menghilangkan najis. Mau dia niat atau tidak niat, ya tetap ada pahalanya kalau dia menghilangkan najis. Itu artinya segala sesuatu, segala amal, segala perbuatan itu tidak akan sah kecuali dengan niat. Tapi itu kebanyakan yang seperti itu. Rata-rata segala amal itu tidak akan sah kecuali adanya niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan mendapatkan balasan dari amalnya sesuai dengan niatnya. Contoh di sini misalnya.
Di sini semuanya hadir di sini, hadir majelis ilmu, majelis taklim, kajian. Itu mungkin perbuatannya sama. Hadir di sini, gurunya sama, kitabnya sama. Tapi apa yang diperoleh bisa jadi tidak sama. Apa penyebabnya? Niatnya. Misalnya ada orang yang hadir di sini niatnya cuma satu, saya pengen belajar, pengen cari ilmu. Yang dia dapat ya pahala mencari ilmu. Tapi kalau orang sebelum ke sini niatnya sudah ditulis banyak, misalkan saya niat memandang wajah guru, kemudian niat bersilaturahim, niat membahagiakan orang lain, niat nanti kalau ada di jalan ada kerikil atau ada batu saya singkirkan, niat orang nolong orang waktu di jalan kalau butuh pertolongan, kemudian niat untuk menghidupkan waktu, niat untuk menghindari maksiat, niat untuk mengisi kebaikan. Maka yang didapat walaupun amalnya satu, amalnya sama semuanya, kalau niatnya beda maka yang didapatkan berbeda. Makanya kita harus pinter-pinter dan menjadi orang yang cerdas bagaimana caranya kita berniat. Jadi jangan cuma satu niatnya ke sini. Saya pengen hadir majelis ilmu, saya pengen cari ilmu, kurang. Niat yang banyak. Atau misalnya niat nanti ketika sudah di sini salaman sama teman-temannya, itu kan juga bisa menggugurkan dosa. Atau niat misalkan agar pikirannya tidak memikirkan sesuatu yang tidak manfaat, akhirnya hadir di sini. Jadi semua nanti dia akan mendapatkan balasan dari amalnya itu menyesuaikan dengan niatnya. Menyesuaikan dengan niatnya. Maka harus benar-benar pintar dalam urusan berniat. Makanya orang-orang dulu itu, para ulama salaf dulu itu mengajarkan anak-anaknya niat sebagaimana mereka mengajarinya membaca surat Al-Fatihah. Saking pentingnya. Jadi misalnya ada anaknya mau pergi ngaji, ya diajari niatnya. Kamu nanti niat ngaji, niat hormat kepada guru, niat melaksanakan kewajiban misalnya, niat membantu temannya, diajari semuanya. Dan bahkan ada seorang ulama yang bernama Habib Ali As-Sakron, dia sampai mengajarkan niat-niat menikah sampai 100 lebih. Jadi kita itu harus nulis sendiri bagaimana caranya kita berniat. Kalau perlu itu, kalau belum nyampe 10, jangan berhenti. Tulis terus, pokoknya niat-niat yang baik. Atau misalkan nanti kalau misalkan ada temennya di jalan udah bawa sepeda, nanti saya bonceng, niat dulu. Jadi nanti dibalas pahalanya sama Allah. Makanya wa inna malikulli imri'in ma nawa. Pembalasan dari amal yang kita lakukan menyesuaikan dengan niatnya. Atau bisa jadi datang ke sini hadir majelis ilmu, hadir kajian, hadir majelis taklim tidak mendapatkan apa-apa karena tujuannya adalah riya, agar dianggap oleh gurunya, oh ini anak yang rajin, oh ini anak yang seakan-akan taat kepada gurunya, aktif, kemudian ini pinter, ini istiqomah, ini tidak dapat apa-apa. Jasadnya semuanya hadir di sini, tapi urusan pahalanya ini ada di sini kembalinya kepada niatnya masing-masing. Makanya di sini bisa jadi tidak sama pahalanya, walaupun gurunya sama, tempatnya sama, kitabnya sama. Makanya dulu itu ada satu cerita. Dulu itu ada 2 orang bersaudara. Satunya ahli ibadah, satunya ahli maksiat. Akhirnya iblis suatu hari datang untuk menggoda kepada orang yang ahli ibadah. Kamu itu ibadah terus tiap hari. Apa kamu tidak capek? Kamu itu melelahkan dirimu sendiri. Coba sesekali gitu, ikuti itu saudara kamu itu yang tiap hari maksiat. Akhirnya orang ahli ibadah ini di dalam hatinya terbersit satu niat atau satu keinginan. Kebetulan pada saat itu yang ahli ibadah ini rumahnya ada di lantai atas kamarnya itu, sedangkan yang ahli maksiat ini ada di lantai bawah.
Rata-rata orang Arab itu rumahnya lantai 2. Dan seperti orang Indonesia, hampir rata-rata. Saya waktu di Yaman itu hampir tidak menemukan ada orang rumahnya lantai 1. Hampir semuanya lantai 2. Kenapa? Karena perempuan itu jarang keluar. Jadi kalau rumah itu tidak luas, gimana sumpek gitu di rumah itu. Jadi bisa lari-lari atau bisa apa gitu kan. Jadi rata-rata lantai 2 kalau di Yaman. Tidak tahu kalau di negara lain kemungkinan sama. Lantai 2 rata-rata. Nah ini yang ahli ibadah ini ada di lantai atas, sedangkan yang ahli maksiat ini ada di lantai bawah. Setelah digoda sama iblis seperti itu, di dalam hatinya ada niat. Besok itu saya pengen turun di kamar saudara saya itu, kemudian saya pengen sesekali menikmati hidup dengan melakukan maksiat, kemudian setelah itu saya mau bertaubat. Iblis itu pinter, walaupun tidak kuliah. Godanya itu pinter itu. Akhirnya apa? Yang saudaranya yang ahli maksiat ini tiba-tiba tidak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba dia tersadar. Dan tiba-tiba dia berpikir, memikirkan dirinya sendiri. Setelah saya pikir-pikir, umur saya kok saya habiskan untuk maksiat. Tiap hari saya maksiat. Tiap jam, tiap detik saya maksiat. Sedangkan saudara saya yang ada di atas itu, hidupnya dipenuhi dengan ibadah. Akhirnya pada saat itu, saudaranya yang ahli maksiat ini punya niatan untuk taubat. Dan pengen ke atas untuk menemui saudaranya yang ahli ibadah itu. Akhirnya kedua-duanya punya niatan, yang ke atas pengen ke bawah, yang bawah pengen ke atas. Dan kebetulan itu sama-sama bareng itu. Yang atas ke bawah, yang ini juga ke atas. Kebetulan bareng. Akhirnya setelah saudaranya yang ada di lantai atas itu, yang ahli ibadah dan punya niat untuk melakukan maksiat, turun, ternyata ini waktu naik ke atas, saudaranya itu jatuh. Sehingga mengenai kepada saudaranya yang ahli maksiat yang berniat untuk taubat dan menemui saudaranya yang ahli ibadah. Akhirnya kedua-duanya mati. Apa yang terjadi? Di sini disebutkan fawaqa'a mayyitataini fayuhsyarul 'abid ala niyatil maksiyah. Maka besok orang yang ahli ibadah ini akan dibangkitkan oleh Allah dengan niat maksiat. Niatnya sudah dicatat sama Allah. Wa yuhsyarul 'asi ala niyatit ta'ah. Sedangkan orang yang ahli maksiat ini dibangkitkan dalam keadaan niat untuk melakukan ketaatan. Dan niat ini sebegitu pentingnya, jangan sampai terlepas dari setiap kehidupan kita. Ada beberapa hal yang itu memang tidak ada pahalanya, tapi kalau kita cerdas di dalam berniat, pintar di dalam berniat, maka hal itu bisa menjadikan pahala. Contoh apa? Makan dan minum. Ada hadis yang menjelaskan barang siapa makan dan minum akan masuk surga gitu? Ada? Atau barang siapa makan dan minum akan mendapatkan pahala segini? Ada? Tidak ada. Ini rutinitas sehari-hari yang tidak berpahala. Tapi kalau kita cerdas, kita pintar bagaimana caranya kita berniat, maka walaupun sesuatu yang mestinya tidak ada pahalanya, bisa ada pahalanya. Contohnya, saya sebelum makan, ini penting ini, biar makannya tidak sia-sia. Saya sebelum makan niat di dalam hatinya. Saya makan, nanti kalau sudah makan menjadi kuat, bertenaga, sehingga semangat untuk hadir majelis ilmu, semangat untuk ibadah, semangat untuk melakukan baca Quran misalkan, semangat untuk sholat. Kalau tidak ada isinya, tidak ada tenaganya, kan tidak semangat. Jadi diniatkan seperti itu agar kuat untuk beribadah, agar kuat menghadapi kenyataan juga itu. Maka hal yang seperti itu bisa mendapatkan pahala. Coba bayangkan, tiap hari kita dapat pahala. Makannya berapa kali sehari? Itu pentingnya dan bedanya antara orang berilmu dengan tidak berilmu. Makan saja bisa bernilai
pahala. Tapi kalau orang tidak berilmu, makanya ya biasa-biasa, dia mendapatkan hanya kenyang saja. Pahala kosong, tidak dapat apa-apa. Contoh lagi, tidur. Gimana caranya tidur agar bernilai pahala? Nah, ya itu bisa juga agar tidak bermaksiat, agar tidak menghibah. Contoh yang lain misalkan kita istirahat agar tubuh kita, badan kita itu jadi fresh, jadi fit gitu. Setelah istirahat kan biasanya seger kan. Sehingga bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, aktivitas-aktivitas yang positif. Atau contoh misalkan tidur pada waktu malam hari. Nggak usah malam-malam tidurnya. Misalkan tidur jam 9 misalnya. Sebelum tidur dia niat, saya niat tidur agar bisa bangun subuh. Karena tidurnya kalau jam 12 susah bangun subuh misalnya. Maka tidur dari pertama kali menutup mata sampai bangun itu dinilai pahala. Dan bahkan dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak. Orang kalau punya ilmu itu semuanya jadi enak. Contoh lagi. Yang sudah berkeluarga. Contoh misalnya. Seorang suami berhubungan badan dengan istrinya. Tujuannya apa? Menjaga diri agar tidak terjatuh melakukan perzinahan. Maka itu juga berpahala. Makanya pernah dijelaskan oleh Rasulullah, nanti kalau sudah berkeluarga, terutama bagi laki-laki. Laki-laki yang soleh itu pasti banyak godaannya. Ketika keluar rumah, melihat ada perempuan dengan berbagai model dan bentuk macam-macam itu. Kalau lagi soleh itu dia paham, dia harus cepat-cepat pulang. Karena apa yang dimiliki oleh yang dilihat di luar itu sama seperti apa yang dimiliki yang ada di dalam rumah. Sama saja. Jadi niatnya agar terhindar dari melakukan perzinahan. Contoh lagi, kita mandi, kita menjadi orang yang bersih. Atau membersihkan tempat misalkan. Niatnya apa? Agar tidak tercium bau yang tidak mengenakan yang dicium oleh orang lain. Ini kan juga namanya menyakiti orang lain walaupun prosentasinya kecil misalkan. Diniatkan seperti itu, tidak menyakiti orang lain, maka berpahala. Pakai parfum, pakai minyak wangi, mandi misalnya, biar tidak dikira sebulan tidak mandi misalnya. Maka itu juga berpahala. Kenapa? Karena ada apa? Ada niat. Makanya orang itu kalau sudah istiqomah melakukan satu ibadah, kemudian tiba-tiba dia ada udzur syar'i, ada halangan yang menjadikan dia tidak bisa melakukan ibadah itu, maka dia tetap dicatat seakan-akan dia melakukan ibadah itu. Kuncinya apa? Istiqomah. Jadi misalnya di sini istiqomah, hadir di sini tiba-tiba karena ada udzur, karena ada halangan tiba-tiba tidak bisa hadir, tapi hatinya merasa berat. Saya tidak bisa hadir. Gimana? Ngerasa kepikiran. Maka pada saat itu dia mendapatkan pahala sebagaimana yang hadir di sini. Itu pentingnya berniat dan melakukan sesuatu dengan istiqomah. Niat itu sebegitu pentingnya. Sampai dalam satu keterangan disebutkan rubba qalilin kasaratuhun niyah. Banyak sekali amal yang sedikit tapi bisa menjadi banyak disebabkan karena niat. Wa rubba katsirin qallalathun niyah. Dan banyak sekali amal yang banyak bisa menjadi sedikit disebabkan karena sedikitnya niat. Orang macam-macam amalnya, baca Quran, puasa, sedekah, ngaji, macam-macam. Niatnya satu. Bisa jadi kalah sama orang yang amalnya satu tapi niatnya banyak. Itu bedanya orang berilmu dan orang tidak berilmu, orang cerdas dan orang tidak cerdas. Makanya niat itu penting. Bahkan diceritakan di sini besok pada hari kiamat di akhirat itu ada seorang hamba yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanannya, tiba-tiba dilihat itu buku catatan amalnya. Jadi kita ini semuanya besok menerima rapot dari Allah, semuanya. Mau kecil mau besar semuanya menerima rapot. Dilihat di buku catatan amalnya. Ada pahala puasa, ada pahala haji, ada pahala jihad. Dia mikir, saya kan tidak pernah haji, saya tidak pernah puasa sunnah, saya tidak pernah jihad. Ini kok ada?
Apa malaikatnya ini salah nulis? Apa gimana ini? Salah paling ya. Akhirnya ini apa sedikit protes sama Allah. Ini kan orangnya kan sportif gitu. Apa jawaban Allah? Ya memang ini buku catatan amal kamu itu memang ini tidak mungkin tertukar. Pada saat itu tidak mungkin ketukar. Rapot tidak mungkin ketukar. Sudah benar-benar pasti itu rapot itu. Kata Allah, hadza kita buka. Ini memang rapotmu ini, buku catatan amalmu. Karena kamu pernah berkata sewaktu di dunia, seandainya saya punya uang, saya akan haji. Seandainya saya punya uang, saya akan sedekah. Dan seandainya saya punya kekuatan, saya akan berjihad. Seandainya saya punya kekuatan, saya akan berpuasa. Maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena niatnya. Tapi niat itu kemarin jangan disalahpahami. Yang penting niat, tapi tidak ada usaha. Tidak bisa. Tidak akan dicatat pahala sama Allah. Niat dulu. Misalkan mau niat hadir ke sini, niat dulu. Yang penting niat dulu. Urusan nanti tiba-tiba ada halangan, alhamdulillah dicatat sama Allah. Yang penting berusaha. Kalau tiba-tiba mau berangkat, tiba-tiba ada saja ini dan itu. Yang penting niat dulu. Jangan sampai tidak niat. Bangun tidur langsung niat. Saya nanti niat mau hadir ke sini. Itu memotivasi seseorang. Makanya dulu pada zaman Bani Israel pernah ada satu krisis yang terjadi pada masa itu. Kemudian ada seorang laki-laki yang di depannya itu banyak kerikil di depannya itu. Kemudian berkata di dalam hatinya, seandainya kerikil ini makanan, maka aku akan bagikan kepada orang-orang ini biar tidak kelaparan. Karena pada saat itu krisis. Sehingga Allah memberikan wahyu kepada nabinya Bani Israel pada saat itu. Nabi itu kan banyak. Memberikan wahyu kepada laki-laki itu, katakan kepada laki-laki itu, innallaha ta'ala qad qabila shadaqataka. Sesungguhnya Allah telah menerima sedekahmu. Kenapa? Karena dia punya niat yang baik. Jadi yang penting niat. Niat dan niat. Makanya kemarin dijelaskan niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Karena niat itu masih belum terlihat oleh orang lain. Sehingga tidak tercampur dengan riya, tidak tercampur dengan pamer, tidak tercampur dengan dia merasa lebih baik daripada orang lain. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka orang yang niatnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya, artinya mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan niatnya. Berbeda lagi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Akan tetapi barang siapa yang niatnya hijrahnya karena dunia, misalkan nanti kalau saya berubah nanti saya dapat banyak uang, misalkan yang asalnya dari kafir kemudian masuk Islam, atau dari sifatnya yang tidak baik menuju ke sifat yang baik, tujuannya tapi karena dunia. Apa yang dia dapatkan? Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka yang dia dapatkan sesuai dengan niatnya. Untuk urusan pahala-pahala yang lain, ngaji atau apa, karena tidak diniatkan, ya tidak dapat apa-apa. Atau orang menikah juga seperti itu. Seorang laki-laki pengen menikah dengan seorang perempuan. Tujuannya bukan karena baik agamanya, bukan karena baik sifatnya, akan tetapi karena kecantikan wajahnya. Yang didapatkan apa? Ya kecantikan wajahnya. Tidak lebih dari itu. Makanya di sini Rasulullah menyebutkan, wa man kanat hijratuhu lidunya. Barang siapa yang hijrahnya itu untuk tujuan dunia, hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau berpindah dari satu sifat ke sifat yang lain. Hijrah itu harus dua. Kalau dua ini tidak terlaksana, hijrahnya kurang lengkap. Contoh misalnya, orang pengen hijrah menjadi orang baik,
kemudian dia ini tetap di tempat yang tidak baik, maka tidak akan berhasil. Contoh, misalkan di situ ada satu daerah yang rata-rata dia itu pekerjaannya mencuri misalkan. Dia pengen hijrah untuk tidak mencuri, tapi dia hanya niat di dalam hatinya dan dia tetap tinggal di tempat itu. Tidak berhasil, karena nanti akan terkena pengaruh. Makanya cerita yang pernah membunuh 99 orang itu kan, dia kan pengen hijrah, pengen berubah, pengen bertobat, tapi kemudian dia keluar dari tempatnya. Kan ya? Keluar. Jadi hijrah itu dua. Pengen hijrah menjadi orang baik, tapi dia masih dalam lingkaran orang-orang yang tidak baik, susah. Mau sekuat apapun niatnya, susah. Karena kadang-kadang itu orang gampang terpengaruh oleh lingkungan. Gampang terpengaruh oleh lingkungan. Contoh lagi misalkan, orang yang pekerjaannya PSK misalnya. Di pinggir-pinggir jalan misalnya. Nah ini sudah pengen tobat, tapi tetap tinggal di situ. Ada tamu akhirnya. Ini gimana, susah. Tinggalnya di situ. Jadi hijrah itu hijrah dari sifatnya, hijrah dari tempatnya. Kalau kita hijrahnya untuk dunia, hijrah ini satu kata yang agak tren sekarang itu. Hijrah. Tapi kadang-kadang yang sering pakai kata-kata hijrah dia tidak paham hijrah itu apa. Hijrah itu kadang-kadang diarahkan hanya sekedar pakaian. Jadi tiba-tiba dia berukut, pakai cadar macam-macam. Bagus. Tapi hijrah itu maknanya sangat luas. Hijrah dari pemikiran yang tidak baik menuju pemikiran yang baik. Jadi jargon sebagian orang itu hijrah. Kita harus hijrah. Padahal ada niat tersembunyi sebagian orang itu. Hijrah. Bagus awalnya. Dari pakaiannya tidak baik menuju pakaian yang serba tertutup rapat. Tapi nanti didoktrin dengan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan pemahaman kebanyakan para ulama. Pemikiran yang tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Judulnya apa? Hijrah. Jadi kadang disalahgunakan kata-kata hijrah itu bagi sebagian orang. Insya Allah di sini tidak ada. Orang yang hijrahnya karena dunia atau wanita. Nah, di sini apa hikmahnya? Kenapa Rasulullah menyebutkan dunia dan juga wanita, padahal wanita juga bagian dari dunia? Ini Rasulullah ini ingin mengingatkan betapa perempuan itu, betapa wanita itu sangat membahayakan secara umum. Ya, insya Allah di sini tidak ada. Insya Allah. Kenapa seperti itu? Yang dinamakan dunia itu ya segala sesuatu yang kita nikmati sekarang ini, baik itu uang, rumah, kendaraan, wanita, harta, tahta, semuanya namanya dunia. Tapi kemudian kenapa Rasulullah menyebutkan wanita di sini? Untuk mengingatkan betapa banyak orang yang terkena fitnah disebabkan karena wanita. Makanya hati-hati jadi wanita itu. Sampai ada satu keterangan di sini disebutkan hadis yang sebelumnya itu kan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Diulang lagi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia mendapatkan hijrah, pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Diulang lagi Allah dan Rasulnya, biar lebih kuat hatinya untuk hijrah ke sana. Tapi giliran hijrah untuk dunia dan perempuan tidak diulang lagi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, agar kita tidak terlalu mengurusi urusan dunia dan perempuan. Bahkan di sini ada satu hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Ma taraktu fin nasi ba'di fitnatan adarru 'alal rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan kepada manusia setelahku satu fitnah yang lebih membahayakan bagi seorang laki-laki daripada fitnah perempuan. Kenapa kira-kira alasannya? Karena perempuan dengan laki-laki itu bentuknya tidak sama. Kalau perempuan serba menarik, mulai dari atas sampai bawah itu serba menarik. Laki-laki ya kayak gini coba bentuknya itu.
Makanya laki-laki itu secara umum itu lebih memilih perempuan. Artinya lebih memilih kepada kecantikan dibanding harta. Makanya di dalam Al-Quran itu kenapa laki-laki diiming-imingi dengan bidadari? Karena memang laki-laki itu secara umum, tidak semuanya, secara umum itu seandainya disuruh milih, ini perempuan cantik tapi biasa, orangnya ekonominya biasa, ininya perempuannya tidak cantik tapi kaya, kemungkinan memilih yang cantik kalau laki-laki. Makanya di dalam Al-Quran diiming-imingi bidadari. Tapi kenapa perempuan tidak diiming-imingi bidadara di dalam Al-Quran? Pernah lihat keterangan seperti itu? Tidak ada kan? Di dalam Al-Quran itu atau hadis itu ada dapat istana, rumah yang bagus, tempat tinggal yang bagus. Karena perempuan itu lebih rata-rata kepada harta. Coba misalkan perempuan ditawari, rata-rata ya, saya tidak nunjuk yang di sini. Saya tidak nunjuk yang di sini, rata-rata. Perempuan misalkan disuruh milih dua laki-laki. Satunya ganteng, tapi dia agak pas-pasan ininya ekonominya. Satunya biasa, tapi kaya. Milih yang kaya. Nah, masa mau makan cinta katanya. Cinta tidak bisa mengenyangkan itu. 2020. Satunya datang bawa sepeda motor biasa, satunya bawa sepeda ninja, lewat itu. Kan sudah ada cerita film pendek itu, yang asalnya bawa sepeda biasa, tiba-tiba setelah ini sudah jadian sama yang bawa sepeda ninja itu, tiba-tiba dia punya mobil, akhirnya sudah ditolak. Sekarang sudah bukan waktunya kita menjalin hubungan lagi. Ini kenapa diulang-ulang? Sudah dunia disebutkan perempuan, padahal perempuan bagian dari dunia. Karena perempuan memang banyak fitnahnya. Banyak fitnahnya. Bahkan dalam satu syair yang dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, ra'aitul hamma fid dunya katsiran wa aktsaruhu yakunu minan nisa. Aku melihat kesusahan di dunia, kesempukan di dunia, kegundahan, kegelisahan di dunia sangat banyak. Akan tapi kebanyakan rata-rata memikirkan urusan perempuan. Fala ta'man bi unsa qattu yauman. Maka jangan merasa aman dengan seorang perempuan walau qalat nazaltu minas sama, walaupun dia berkata aku turun dari langit. Makanya sama perempuan harus hati-hati. Saya tidak nunjuk yang di sini. Tapi sini perempuan, ya yang berarti yang merasa aja itu. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang begitu sangat indah terkait dengan tipu daya setan dan tipu daya perempuan. Lebih bahaya mana antara tipu daya setan dengan tipu daya perempuan? Di dalam surat An-Nisa ayat 76 disebutkan, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan sungguh sangat lemah. Ngurusi urusan jin itu gampang. Ngurusi urusan perempuan susah. Giliran menjelaskan tentang tipu daya perempuan di dalam surat Yusuf ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kaidahunna azim. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu sungguh sangat agung. Makanya ngurusi setan, ngurusi jin itu mudah sebenarnya. Karena mereka dha'ifa, lemah. Tadi malam itu saya ada tamu. Ini bermula dari saya ngisi pengajian malam Rabu kemarin, pengajian Maulid Nabi. Setelah pengajian Maulid Nabi ada yang minta air. Kemudian saya bilang, ini mau diminum di rumah atau mau diminum di sini? Nanti kalau misalnya diminum di rumah, kalau tiba-tiba setelah minum muntah-muntah, tidak usah kaget ya. Atau mungkin nanti bisa kesurupan, tidak usah kaget. Tapi kalau mau diminum di sini, akan saya tangani di sini.
Hanya diminum di sana. Benar muntah-muntah itu. Dia sudah menikah 1 tahun, tapi masih belum punya keturunan. Akhirnya berhubung malam itu saya juga ada janjian yang lain, akhirnya tidak sampai selesai, tidak sampai tuntas, tadi malam datang ke rumah. Oh, ternyata memang benar ada yang tinggal di rahimnya, dikirim sama orang agar tidak hamil, agar susah hamil. Dan itu sudah jin yang sudah sangat tua. Jadi nanti tadi malam itu waktu setelah minum air saya rukyah langsung kesurupan, langsung membungkuk kayak, oh ini saya tahu ini orangnya sudah tua, ini jinnya ini sudah tua. Tak tanya, kenapa kamu kok ini masuk ke situ? Saya suka sama anak ini. Kenapa kok suka? Ini cantik orangnya. Ya memang cantik orangnya. Akhirnya kemarin kamu ini ini nyindir, ini sindiran dari bangsa jin kepada ustadz. Kemarin kamu hadir waktu saya ngisi pengajian. Iya, ceramah kamu kayak gini disebutkan semuanya. Cuma sayang sekarang itu banyak ustadz cuma bisa bismillah, bisa alhamdulillah sudah disebut ustadz. Itu bukan saya yang ngomong itu. Ada yang tidak bisa apa-apa, cuma jarang baca, tidak pernah ngaji, disebut ustadz. Kadang mengumumkan dirinya sebagai ustadz. Bukan kata saya itu, dari dimensi lain. Bilang seperti itu. Akhirnya karena dia ini pengen di situ terus, ya tak carikan sama saya. Nanti kamu saya carikan teman yang lebih cantik daripada ini, dibanding ini, dan lebih baik dibanding ini. Ya sudah, setelah dirayu-rayu, dinego-nego, akhirnya mau, dan kemudian setelah itu dia keluar langsung sadar itu orang. Jadi kadang-kadang orang terhalang urusan jodohnya, terhalang urusan keturunannya, ada faktor seperti itu juga kadang-kadang itu. Kadang-kadang, tapi tidak semuanya. Nah, ini kita harus berhati-hati kepada perempuan, karena perempuan itu, masya Allah, ininya fitnahnya sangat besar sekali, banyak. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, termasuk kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Makanya rata-rata orang-orang Salafi Wahabi itu pakainya kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, karena itu memang hadisnya sahih, banyak yang sahih. Walaupun mereka juga kadang anti dengan hadis dhaif, hadis lemah. Padahal Imam Bukhari juga punya kitab namanya Adabul Mufrad, yang di situ ada banyak kumpulan hadis-hadis dhaif. Imam Bukhari orang yang ahli hadis, tidak anti dengan hadis dhaif, tidak alergi dengan hadis dhaif. Makanya jangan usah kaget kalau tiba-tiba ada orang, oh ini hadisnya dhaif. Tidak apa-apa selama itu untuk motivasi beramal. Tapi untuk urusan halal haram, sah tidak sah, urusan akidah, urusan kepercayaan, jangan. Harus hadis sahih. Nah, Imam Bukhari ini seorang ulama yang sangat hebat. Beliau menghafal hadis pada usia 10 tahun. Dan yang dihafal berapa? Usia 10 tahun. Orang sekarang yang dihafal usia 10 tahun hafal apa? Hafal TikTok. Sama hafal apa namanya itu biasanya itu? Apa? Game itu. Mobile Legend. Ya. Orang-orang dulu itu enggak. Makanya ini pernah ada penelitian, orang yang anak kecil yang fokus ke HP dari kecil itu lebih cerdas yang tidak fokus ke HP. Makanya anak saya sendiri saya batasi seminggu 1 kali, setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat itu bukan paling cuma 1 jam 2 jam, bukan sehari penuh, sejam 2 jam. Bisa kok kalau kita mau. Cuma ada waktu-waktu tertentu yang memang agak susah untuk menenangkan, itu kadang-kadang saja di hari selain hari Jumat. Bisa. Kadang-kadang orang tua itu, oh daripada rewel kasih HP. Hanya fokus ke HP. Nggak lihat kanan kiri, nggak peka, sosialnya kurang. Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis ini, beliau hafal pada saat itu 70.000 hadis.
Kita hafal berapa hadis? 40 aja malas menghafalkan. 70.000 hadis. Dan salah satu keistimewaan Imam Bukhari, beliau itu ketika membaca satu tulisan di kitab itu, satu kali langsung hafal. Jadi baca satu kali dari atas sampai ke bawah, langsung hafal itu. Kita bukan satu kali, kadang 10 kali tidak hafal-hafal, cuma satu ayat itu. Itu satu halaman, atau misalkan baca dari halaman pertama sampai halaman terakhir langsung hafal satu kali. Termasuk kecerdasan Imam Bukhari itu seperti itu. Dan secara keseluruhan hadis yang dihafalkan oleh Imam Bukhari ini hafal 100.000 hadis yang sahih, 100.000 hadis sahih, dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Berarti berapa? 300.000 hadis. Orang sekarang kelompok sebelah itu hadisnya cuma itu saja. Dikira hadis cuma 1, 2 itu. Kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang tersesat masuk neraka. Emang tidak ada hadis lain? Hadis itu banyak. Yang sahih saja yang dihafal oleh Imam Bukhari ada 100.000 hadis sahih. Lain yang tidak sahih. Yang tidak sahih bisa dhaif, bisa hasan. Kalau hasan sudah jelas bisa dipakai, semua sepakat. Kalau dhaif, menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama memenuhi syarat tadi itu, urusan beramal, motivasi beramal, atau bukan urusan akidah, bukan urusan halal dan haram, boleh. Ada hampir 300 hadis. Masa hadis cuma berputar itu? Setiap yang baru adalah bid'ah. Setiap yang bid'ah adalah sesat. Setiap yang sesat masuk neraka. Dikira ada hadis lain. Banyak hadis itu. Nah, Imam Bukhari ini seorang yang sangat hebat. Beliau salah satu manaqibnya, biografinya, pada setiap bulan Ramadan beliau menghatamkan 1 hari 1 hataman. Kita 1 bulan tidak hatam 1 kali. Ya, kita tuh harus punya tekad, harus punya niat yang kuat. Jangan sampai bulan Ramadan kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran. Minimal 1 kali, tidak usah banyak-banyak. 1 kali aja. Apalagi model-model kayak gini. 1 kali aja. Seandainya mau diatur setiap hari 1 juz, kan selesai. Atau misalkan bagi perempuan dipotong ininya, ya anggap 1 hari 2 juz, sambil dipotong yang berhalangan itu, yang udur itu, selesai. Padahal 1 juz itu kira-kira butuh waktu 1 jam. Kalau 2 juz 2 jam. Masa 24 jam menyisikan waktu 2 jam saja? Masa tidak bisa? Bisa, insya Allah. Semangat, harus semangat. Itu namanya setan itu. Ya, Bukhari ini hatam 1 hari 1 hataman. Ada yang lebih hebat di Tarim, di Hadramaut, di Yaman itu ada namanya Syekh Abdurrahman As-Segaf. Beliau bisa menghatamkan 1 hari 1 malam 8 kali hataman. Jadi 4 kali itu dari pagi sampai sore. Yang 4 kali malamnya 4 kali. Nggak mikir tidur. Itu kan pikiran kita. Dan Imam Bukhari ini wa yaqumu ba'da tarawih kullu salati layalin bi khatmah. Dan setiap selesai sholat tarawih itu beliau sholat malam, setiap 3 kali sholat malam hatam 1 kali. Jadi baca Qur'annya pada waktu sholat. Kalau kita misalkan sholat tarawih hataman Quran, tidak kira ada makmumnya. Oh, sudah dari atas kasur saja itu sudah di ronde pertengahan sudah banyak yang kabur itu. Di Tarim itu, di pondoknya Habib Umar itu 1 kali tarawih itu yang dibaca 2 juz. 2 juz itu. Oh, benar-benar kuat itu makmumnya itu. Saya aja cuma sekali ikut itu. Yang lainnya saya ikut di masjid yang lain yang surat-surat pendek.
2 juz itu. Bayangkan. Sekitar 2,5 jam. Karena kan bukan cuma baca, tapi ada gerakan sholatnya. Sekitar 2,5 jam baru selesai. Dan itu hafalan itu. Dia ngimami dengan hafalan Quran. Bukan baca. Walaupun sebenarnya baca juga boleh. Jadi ditaruh semacam meja di depannya, kemudian taruh kayak gitu. Ya boleh-boleh saja. Yang penting kita tahu gerakan-gerakannya. Kalau 3 kali gerakan berturut-turut kan bisa membatalkan. Ya asal dibuka atau gimana caranya, gampang seperti itu. Apalagi misalkan pakai semacam iPod ya, yang besar itu ada aplikasi Quran juga, tinggal geser-geser aja itu, lebih gampang itu. Boleh-boleh saja. Dan Imam Bukhari ini orang yang sangat kaya sekali. Karena keturunannya beliau kaya-kaya, jadi bapaknya kaya, sangat kaya sekali. Walaupun kaya, hartanya banyak yang disedekahkan untuk umat. Bahkan beliau ini setiap hari makan 1 hari 1 malam itu cuma mungkin 2-3 macam buah kenari. Tidak tahu buah kenari itu kayak apa ya. Buah kenari. Setiap 1 hari itu cuma 2 atau sampai 3. Dan beliau itu kebiasaannya suka istiqomah puasa setiap hari. Makanya hebat. Rata-rata orang yang istiqomah puasa, mau dia puasa Senin Kamis tapi istiqomah, itu banyak yang hebat. Salah satunya saya dengar cerita itu Kiai Azaim itu katanya waktu mondok di Mekah itu istiqomah puasa Senin Kamis. Jadi puasa ini punya energi yang sangat hebat juga itu. Yang Bukhari tiap hari puasa. Kecuali ada hari-hari tertentu yang memang diharamkan untuk berpuasa. Contohnya hari Tasyrik, hari raya Idul Adha dan Idul Fitri dan seterusnya. Dan sangat hebat itu Imam Nawawi itu. Dan termasuk Imam Nawawi ini wafatnya tahun Imam Bukhari ya, Imam Bukhari tahun 256 Hijriah. Umurnya 62 tahun. Jadi umurnya Imam Bukhari itu 62 tahun, wafat pada tahun 256 Hijriah. Berarti orang yang wafat sebelum tahun 300 namanya ulama salaf. Mereka orang-orang Wahabi Salafi itu sangat getol menyuarakan ulama salaf. Tapi giliran hadis dhaif, Imam Bukhari punya kumpulan hadis dhaif, tidak dipakai. Ini kan tidak sesuai dengan prinsipnya sendiri. Dan beliau wafat pada malam hari raya Idul Fitri. Itu malam yang mustajabah. Dan dikuburkan di daerah Nawa. Daerah Nawa itu di Damaskus, Syria. Ada sekarang di Syria itu. Dan yang lebih menghebohkan lagi, dari kuburannya itu tercium bau yang begitu sangat wangi. Setelah wafatnya beliau itu, sampai itu berjalan berhari-hari, sampai orang itu jadi viral pada saat itu. Kuburannya Imam Bukhari itu mengeluarkan bau yang begitu sangat harum, lebih harum daripada minyak misik. Nah, itu Imam Bukhari. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau Imam Muslim itu lahir pada tahun 204 Hijriah. 204 Hijriah. Jadi ini tidak semasa dengan Imam Bukhari. Dan beliau belajar hadis dan mengambil hadis dari gurunya yang bernama Ahmad bin Hanbal, yang juga termasuk muridnya Imam Syafi'i. Termasuk muridnya Imam Syafi'i. Dan Imam Muslim ini juga termasuk orang yang begitu sangat taat kepada Allah dan orangnya zuhud, hatinya tidak bergantung kepada duniawi. Dan ini semuanya orang-orang hebat. Ketika kita menyebutkan cerita-cerita orang-orang soleh itu akan turun rahmat. Itu orang-orang soleh biasa. Bayangkan yang kita ceritakan adalah pemimpin orang soleh yaitu Rasulullah, pasti rahmat yang turun itu sangat banyak sekali. Nah, itu tentang pentingnya niat, betapa kita harus pintar-pintar di dalam berniat agar
apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita lakukan, semuanya bernilai pahala di sisi Allah. Dari sini ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Mau tanya? Mau tanya? Enggak. Wallahu a'lam bishawab.